Anda tidak takut dengan intimidasi dan segala macam? Loh, nyawa saya ini bukan saya titipkan dengan Kopassus, dengan Brimob atau dengan siapa. Ya, kalau saja tidak saya titipkan dengan kuasa Allah, mungkin udah lama lewat dari kegiatan saya sebagai ketua umum Granat ya. Benar. Apa yang saya lakukan di muka bumi ini akan saya pertanggungjawabkan. Dan saya nggak mau mendapat teguran aja, baru ditegur aja oleh Allah di dunia. Apalagi kalau nanti dihukum di akhirat, karena apa yang kita lakukan di sini akan kita pertanggungjawabkan. Ya inilah kenyataan gitu ya, bahwa dalam tanda kutip di sini ada keberpihakan untuk menutupi. Loh kalau nggak mau menutupi, kenapa nggak dibiarkan? Biar aja. Terserah si Kapolda mau ngomong apa. Justru, kelihatan di situ bahwa institusi di sini tidak berkepentingan. Kami hanya berkepentingan untuk mengamankan, untuk menciptakan suasana yang kondusif, kan begitu. Jadi nggak perlu ada keberpihakan dengan saksi ini, nggak boleh ini. Seberapa optimis Mas Henry sebagai Panglima Perang akan memenangkan peperangan ini gitu? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Kanal Anak Bangsa Podcast. Kali ini menarik. Setelah pengumuman keputusan KPU tentang rekapitulasi hasil pemilu tahun 2024 diumumkan, ternyata kesimpulan saya KPU ini tidak sensitif dengan semua masukan-masukan dari masyarakat, termasuk dari pakar-pakar IT bahwa Sirekap ini bermasalah, tentang perhitungan ini bermasalah, bahwa terjadi penyelenggaraan kecurangan pemilu yang sangat terstruktur, sistematis dan masif. Ini diabaikan oleh KPU. Ini membuat rakyat sangat prihatin dan sangat gemas sebetulnya. Nah, untuk itu saya menemui Wakil Ketua Bidang Hukum TPN Ganjar Mahfud yang merupakan Panglima Perang dari TPN Ganjar Mahfud di bidang hukum, Profesor Dr. Henry Yosodiningrat. Mas Henry, KPU ternyata tetap mengumumkan tanpa peduli dengan suara-suara dari ahli IT bahwa Sirekap itu bermasalah, bahwa ada proses yang sangat TSM terjadi, seolah-olah mereka hidup di ruang hampa. Nah, sebagai Panglima Perang nih Mas, saya mengutip ucapan Pak Mahfud bahwa Panglima Perang di lapangan adalah Henry Yosodiningrat. Apa tanggapan Mas Henry? Ya begitulah kenyataannya bahwa KPU ini dablek, ya, tidak menghiraukan, tidak memperhatikan, apalagi mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat mengenai Sirekap yang bermasalah, mengenai ada kejahatan demokrasi yang terstruktur, sistematis dan masif, ya. Kemudian banyak yang mempersoalkan pendaftaran pasangan 02 dalam hal ini terkait calon wakil presidennya, bahwa ada putusan Mahkamah Konstitusi yang dipersoalkan, tetap aja mereka merubah PKPU. Nah, kemudian bahwa pendaftaran itu sebelum PKPU itu berlaku, kan gitu ya, itu tetap mereka nggak gubris. Nah, oleh karena itulah ya, dan akibat dari itu dulu maka terjadi perolehan suara ya 03, 02 yang sangat jumplang gitu ya. Kemudian akibat dari kejahatan demokrasi itu, saya katakan kejahatan demokrasi ya, yang atau mungkin dalam bahasa lain government crime ya, kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah ya, dalam hal ini Jokowi selaku kepala pemerintahan ya, menggunakan pengaruhnya kemudian dari hulu hingga ke hilir ya, misalnya masalah bansos ya, itu sendiri merupakan pelanggaran. Kemudian bagaimana menteri-menteri yang diperintahkan, memang sulit kalau tanya sama saya kapan dia memerintahkan, di mana, apa isi perintah. Tapi kan kenyataan itu hidup di masyarakat ya, bahwa ini tanpa perintah ya nggak mungkin seperti ini kan gitu ya. Nah, oleh karena itulah maka saya
selaku Wakil Deputi Hukum Ganjar Mahfud ya harus menempuh satu prosedur hukum. Ya selain prosedur hukum yang saya tempuh juga dari parpol ya dari partai dan PDI Perjuangan akan menjadi lokomotif untuk mengajukan hak angket ke DPR RI ya. Nah, kaitan dengan itu mungkin banyak yang bertanya apa kepentingan Jokowi kok harus memihak kepada 02. Nah itu kalau memang perlu saya jawab ya nanti saya jawab kan gitu. Tapi saya yakin semua orang juga sudah tahu. Iya. Kemudian apa salah satu indikasi atau bukti adanya ancaman teror terhadap misalnya kepala desa atau kepala daerah ya dan sebagainya. Ada kepala desa di Sulawesi Selatan kalau saya tidak salah ya, yang ditekan oleh oknum TNI dan Polri dengan mengajukan pertanyaan masih mau tidur sama istri nggak? Ya, kalau masih mau tidur sama istri, jangan berikan dukungan, jangan mobilisasi warga untuk memilih 03, gitu kan ya. Nah siapa yang nggak takut gitu kan? Nah kami sudah komunikasi, tapi persoalannya apakah mereka berani untuk memberikan kesaksian di muka mahkamah? Tapi ya saya sih masih berharap ya bahwa mereka punya keberanian untuk kebenaran ya. Mas, ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sekarang ini replikasi dari Orde Baru, represif dengan menggunakan semua kekuatan yang ada, plus ada dikombinasikan dengan politik populisme yang diterapkan SBY tahun 2009, yaitu dengan melakukan namanya politik gentong babi. Artinya ya, apa yang dilakukan Pak Jokowi jauh lebih kejam dibandingkan Orde Baru. Tanggapan Mas Hendri? Tidak berlebihan kalau dikatakan jauh lebih kejam dari Orde Baru ya. Karena ini betul-betul didesain sedemikian rupa ya. Dan dirancang sejak lama, desain sejak lama. Kemudian ya memang akibatnya ini akan menjadi Orde Baru atau neo Orde Baru ya. Nah, kejahatan yang dilakukan ini boleh saya katakan kejahatan demokrasi yang the most serious democracy crime. Ya. Sangat-sangat serius. Iya, sangat-sangat serius ya. Dan kejahatan ini terstruktur serta sistematis dan masif ya. Seperti saya katakan tadi, akibat dari ini menguntungkan pasangan 02 ya. Saya nggak mengatakan bahwa 02 melakukan kecurangan, oh tidak ya. Tapi mereka diuntungkan nggak bisa dipungkiri. Dia mengambil keuntungan dari situ ya? Ya. Jadi kemudian bahwa 03 dan 01 dirugikan juga nggak bisa dipungkiri kan gitu. Nah justru itu kita minta supaya ini diuji lah di Mahkamah Konstitusi. Mas, dengan beberapa handicap yang tadi Mas Hendri sampaikan, bahwa ada intimidasi kepada calon-calon saksi, kepada kepala daerah. Bahkan saya pernah mengatakan bahwa ada juga dari Kapolda yang katanya akan tidak diizinkan oleh Kapolri gitu. Nah, pertanyaan saya satu, seberapa optimis Mas Hendri sebagai Panglima Perang akan memenangkan peperangan ini gitu? Oke, kami melawan atau saya melawan kekuasaan, melawan penguasa, ya, yang menguasai sistem, menguasai aparatur, menguasai penegak hukum dan sebagainya. Tapi sebagai seorang pejuang, anak yang lahir dari rahim seorang ibu yang pejuang, yang veteran, kemudian saya adalah darah atau dari seorang ayah yang juga veteran, juga pejuang. Saya nggak boleh menyerah, saya harus tetap optimis. Karena apa? Karena saya masih melihat bahwa yang akan mengadili atau hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi itu
adalah manusia biasa yang sebagian besar beriman, ya. Dan tidak semua, kalaupun ada ya Paman Gibran yang sudah menyalahgunakan kekuasaannya dan sudah dijatuhi sanksi, tapi masih banyak hakim-hakim konstitusi yang masih mempunyai hati, ya. Nah, saya meyakini ya, dan mudah-mudahan hakim-hakim ini pun juga meyakini akan satu hadis Nabi, ya. Nanti urusan ulama lah untuk ngecek apakah hadis yang saya kemukakan ini hadis yang sahih atau hadis mutawatir, ya. Katanya 2/3 dari hakim itu masuk neraka. Ini masih koma, ya. Karena mereka menjatuhkan putusan yang bertentangan dengan keyakinan atau dengan hati nurani atau dengan rasa keadilan hidup di tengah masyarakat. Oke. Tapi sebaliknya, kalaupun keyakinannya salah, dia tetap berpahala. Tapi kalau keyakinannya begini, dia jatuhkan yang begini, itu yang akan ya. Nah, dan tentunya mereka masih mengingat irah-irah dalam putusan itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, ya. Kemudian mudah-mudahan mereka ini masih melihat atau mau mengadili ini tidak dengan separuh kebenaran, ya. Karena separuh kebenaran itu lebih buruk dari seluruh kebohongan, ya. Akibat dari separuh kebenaran yang lebih buruk dari seluruh kebohongan, maka akan terjadi peradilan yang sesat. Dalam hal ini orang yang semestinya menang misalnya dikalahkan, ya. Orang semestinya tidak bersalah dipersalahkan dan dihukum. Nah, dihukumnya orang yang tidak bersalah, dikalahkannya orang yang benar adalah merupakan urusan dari semua orang yang berpikir. Nah, itu salah satu keyakinan saya. Kalau kita lihat dari pengalaman begini-begini rasanya, tapi enggak, saya tetap aja, saya optimis. Itu yang ingin saya sampaikan tadi. Kita punya pengalaman buruk nih. Bulan Oktober 2023. Kayaknya masih terngiang-ngiang di kepala kita ini bahwa seorang ketua Mahkamah Konstitusi itu tega merubuhkan pilar-pilar penjaga konstitusi kita waktu itu. Dengan konstelasi yang seperti ini ternyata ada hakim yang bisa diputar-putar begitu. Apakah kita masih punya optimisme? Saya masih optimis. Seperti saya katakan tadi ya. Pertama, kalau hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi yang 9 orang akan mengadili ini masih ada. Mas, saya koreksi, yang satu tidak boleh, Mas. Ya, ya. Paman Usman nggak boleh. Ya, oke. Berdasarkan keputusan MK. Oke. Nah, artinya dari hakim-hakim ini masih banyak yang masih punya nurani dan punya akal sehat, ya. Karena mereka tentunya juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan oleh si Paman Usman, ya, semestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, undang-undang tentang kekuasaan kehakiman, bahwa hakim harus mengundurkan diri apabila begini. Ya, kita udah sama-sama tahu. Ternyata dia tidak mengundurkan diri. Ya. Nah, mereka melihat ini udah parah kerusakan ini, ya, dimulai oleh teman kita, kan gitu. Masa kita mau ikut-ikutan teman kita, kan gitu. Jadi rasa optimis itu masih tetap ada dengan saya. Iya. Mas Hendri sadar bahwa tumpuan masyarakat mayoritas di Indonesia itu ada di pundak seorang Hendri Yosodiningrat sekarang ini. Karena itu tidak ringan loh, Mas. Karena tapi sebetulnya saya balik sebetulnya bahwa bagaimana menurut Mas Hendri? Kalau menurut saya ini adalah momentum emas bagi hakim-hakim MK, ya, untuk menegakkan kembali pilar-pilar institusi yang ada dan mengambil kembali kepercayaan publik yang sempat teruntuh. Pendapat Mas Hendri? Itulah saya katakan bahwa jangan ada orang yang mengatakan bahwa kewenangan MK itu hanya sampai di sini, ya, merubah ini dan sebagainya. Ya, saya minta bukan itu, dan pendekatan saya bukan tentang selisih suara,
Ya, Tidak kuantitatif. ya, tapi kualitatif. Ya. Nah, saya sudah sampaikan bahwa akibat dari ini menimbulkan adanya perolehan suara di sini begini, ada perolehan suara ini begini. Dan kita ini kalau dalam pergaulan internasional, kita lihat beberapa negara yang juga pernah menjatuhkan putusan ya, yang membatalkan itu dan melakukan pemilihan ulang meskipun jomplang itu. Ada ya? Banyak. Ada jurisprudensinya ya? Ada. Ya, jadi bahwa saya ditekan, saya diteror, buat saya salah satu konsekuensi dari Ada perjuangan. pertanyaan lagi, ini yang mau saya tanyakan tentunya. Anda tidak takut dengan intimidasi dan segala macam? Loh, nyawa saya ini bukan saya titipkan dengan Kopassus, dengan Brimob atau dengan siapa. Ya, kalau saja tidak saya titipkan dengan kuasa Allah, mungkin udah lama lewat dari kegiatan saya sebagai ketua umum Granat ya, yang musuh saya nggak ketahuan, bayang-bayang. Ada yang bilang urat takutnya Henry Roso itu hilang katanya. Ya, bukan hilang, saya memang nggak takut menghadapi yang kayak gitu. Ya, saya takut kepada Allah gitu. Karena apa yang saya lakukan di muka bumi ini akan saya pertanggungjawabkan. Dan saya nggak mau mendapat teguran aja, baru ditegur aja oleh Allah di dunia. Apalagi kalau nanti dihukum di akhirat. Karena apa yang kita lakukan di sini akan kita pertanggungjawabkan. Mas Henry, yang tadi saya bilang, harapan yang begitu besar dari masyarakat menjadi beban psikologis buat Anda nggak? Saya semakin mendapatkan amanah atau kepercayaan atau masyarakat menaruh harapan di pundak saya semakin excited dan saya semakin all out saya gitu. Mas, oke, agak bukan di MK lagi. Saya menarik ini. Henry Roso pernah mengatakan bahwa ada seorang Kapolda yang akan dihadirkan. Tiba-tiba ada reaksi yang menurut saya agak berlebihan dari seorang Kapolri, bahkan ada kalimat kalau nggak salah tidak akan diizinkan. Nah, ini kan obstruction of justice menurut saya. Pendapat Mas Henry seperti apa ini? Itu kalau ada lagu itu tanda-tandanya. Mus Mujiono. Itu kan tanda-tanda yang bahwa kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa Kapolri mesti berkeberatan ya? Justru dia harus membantu untuk kepentingan keadilan, untuk kepentingan demokrasi, untuk kepentingan rakyat. Seorang anak buah saya, seorang Kapolda, diminta untuk memberikan keterangan di muka persidangan Mahkamah Konstitusi untuk menerangkan apa adanya. Kenapa mesti saya larang? Itu pro justisia ya, sebenarnya kan? Iya. Nah, kemudian kenapa mesti saya larang? Kemudian dengan saya larang justru menimbulkan berbagai pertanyaan-pertanyaan, ya kan gitu. Kemudian ada kalimat ya awalnya bahwa ada menyebutkan Henry Roso sebagai wakil deputi hukum ini menyatakan akan mengajukan seorang Kapolda. Beliau menjawab belum pernah, tidak ada koordinasi dengan kami. Siapa Kapolda mana dan sebagainya. Ya kalaupun ada ya tentu kan harus izin. Saya Kapolri. Ya, dan itu tidak kami izinkan. Kalaupun masih tetap juga akan kami kenakan sanksi. Wah itu, ya inilah kenyataan gitu ya, bahwa dalam tanda kutip di sini ada keberpihakan untuk menutupi. Loh kalau nggak mau menutupi, kenapa nggak dibiarkan? Biar aja. Terserah si Kapolda mau ngomong apa. Justru, kelihatan di situ bahwa institusi di sini tidak berkepentingan. Kami hanya berkepentingan untuk mengamankan, untuk menciptakan suasana yang kondusif, kan begitu. Jadi nggak perlu ada keberpihakan dengan saksi ini, nggak boleh ini, gimana? Takut terbongkar. Ya silakan masyarakat yang menilai. Ya, saya ingat apa yang dikatakan mantan wakil Kapolri, Pak Ugroseno, bahwa seharusnya Sirekap itu sudah berhak di polis lain gitu, karena terlalu banyak kecurangan yang luar biasa. Oke, Mas, kembali ke posisi seorang Henry Roso sebagai Panglima Perang dari TPN Ganjar Mahfud di bidang hukum ya. Apakah Mas Henry merasa di backup sepenuhnya oleh partai? Terutama PDIP ya? Buat saya nggak terlalu penting. Yang penting apa yang diamanahkan oleh
pasangan capres Oh. ya direstui oleh Ibu Mega selaku Ketua Umum Partai ya. Dan saya sudah mendapat restu dari beliau dalam suatu rapat terbatas dan tertutup yang intinya justru beliau mensupport mental saya gitu ya. Bahwa yang lain-lain ada yang ini itu, saya pikirin lah. Karena nawaitu saya untuk kepentingan bangsa. Dan saya tetap berada di koridor sebagai kader partai. Saya harus tetap menjaga marwah partai. Itu meskipun saya tidak duduk dalam struktural partai, tapi saya mempunyai rasa tanggung jawab, rasa memiliki terhadap partai ini. Jadi darah ideologis PDIP masih ada terus ya? Oh pasti, karena menurut saya pindah partai itu sama aja pindah kewarganegaraan. Bahkan ekstrimnya lagi sama kayak pindah agama. Oh. Jadi buat saya ajarkan kepada anak-anak saya, keturunan saya bahwa kita harus teguh dalam perjuangan dengan pendirian, dengan sikap. Menegakkan integritas personal. Yes. Oke. Mas, terkait dengan integritas personal, dan saya menanyakan kepada Mas Hendri sebagai kader partai. Saya hari ini membaca berita calon wakil presiden yang sudah merasa jadi wakil presiden, yang namanya Gibran Rakabuming Raka mengatakan ada elit PDIP yang sudah memberikan ucapan selamat. Pendapat Anda? Elit tingkat desa mungkin ya. Elit tingkat apa namanya? Ranting gitu. Tingkat ranting. Tapi kalau ternyata memang elit dalam tanda kutip dalam duduk di struktural partai di Dewan Pimpinan Pusat misalnya ya. Saya menganggap itu pecundang lah ya, pengkhianat lah gitu. Orang partai sedang berjuang untuk menggulirkan hak angket. Kemudian partai sedang memberikan support kepada pasangan calon yang diusung untuk mengajukan permohonan PHPU di MK. Gitu ya. Lalu tiba-tiba ada seorang yang merasa atau sudah menyadari bahwa dia sebagai salah satu elit partai memberikan ucapan selamat. Wah itu ya setengah gendeng menurut saya. Kalau enggak ya memang penjilat, dia udah bentar lagi hengkang seperti yang lain. Dengan harapan mendapatkan ini, lah terus kok itu mau seopo gitu loh, sejenis apa orang kayak gitu. Atau mungkin juga ini semacam war yang dimainkan oleh Gibran. Bisa juga. Untuk mengacaukan bisa juga, soliditas PDIP ya, juga. Itu kalau seandainya apa yang dikatakan oleh Gibran itu benar ya. Tapi bisa juga itu ya salah satu perang urat syaraf yang dia lemparkan untuk ya melakukan politik divide et impera lah di dalam internal PDIP. Pecah belah internal gitu ya. Tapi buat saya nggak pengaruh lah. Penting ya, oke. Kalau ada seorang elit partai mau ngomong gini nggak ada pengaruh buat saya. Yang tadi Mas Hendri akan usung dalam persidangan di MK adalah dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. Mulai hulu sampai hilir gitu ya. Banyak hal kita semua udah tahu gitu. Nah, saya pernah membuat opini, Mas. Opini bahwa pada saat perhitungan suara di luar negeri, exit poll keluar gitu, hampir 80% itu memenangkan Ganjar Mahfud. Saya mengatakan demikian. Inilah sebetulnya kalau pemilu itu berlaku jurdil, itu terjadi seperti di luar negeri. Pendapat Mas Hendri? Iya, saya sering katakan bahwa KPU telah gagal melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilihan umum untuk mengedepankan asas pemilu yang jujur dan adil. Ya, fakta-faktanya nanti kita buka di mahkamah ya, bahwa termohon dalam hal ini KPU melaksanakan tugasnya tidak dengan cara yang jujur, ini dia. Tidak dengan cara yang adil, ini dia faktanya kan itu. Nah, bahkan Ketua KPU telah terang-terangan melanggar etika. Misalnya ulang tahunnya dirayakan di kantor KPU, itu kan fasilitas negara itu ya. Yang merayakannya itu salah satu partai politik serta pemilu yang konon katanya sudah digelembungkan suaranya, tapi masih tetap aja nggak dapat elektoral, nggak bisa masuk ke Senayan kan gitu ya. Yang diselenggarakan oleh PSI itu kan
secara etika, secara moral ya, itu kan nggak benar itu ya. Dari situ sudah kelihatan gitu. Mas, ketika orang sudah memutus urat malu ya udah rendah lah. Saya nggak enak aja kalau saya katakan apa bedanya dengan, kan begitu. Tapi kalau orang yang sudah putus entah kapan urat takutnya ya berbeda gitu. Iya, beda itu. Mas, jujur ya, mohon maaf ini, pendapat saya pribadi bahwa saya sudah menempatkan trust saya kepada ketua KPU ini, mohon maaf ini, sangat rendah. Ya, wajar. Karena apa? Dari hasil sidang di KPP, berulang kali yang bersangkutan mendapatkan peringatan sanksi keras, peringatan berat, ya keras ya, terakhir. Dan itu berkali-kali terakhir gitu. Jadi sehingga bagi saya memang orang ini mempunyai personal trust yang sangat rendah. Ya kalau bahasa Jermannya mungkin dablek lah gitu. Mas, oke, saya tidak akan menanyakan masalah teknis hukum karena saya tahu timnya Mas Henry akan sudah solid ya, sudah ada tim ahli, apalagi di situ pasti ada supervisi dari Profesor Mahfud sebagai calon wakil presiden dan beliau pernah menjadi ketua MK. Ya. Jadi pasti ada supervisi dari beliau. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah ada gerakan masyarakat. Ini mungkin mulai hari besok atau dan seterusnya sampai persidangan di MK itu akan menggeruduk MK gitu. Merupakan public pressure agar MK tegak lurus, imparsial untuk menegakkan hukum gitu. Anda punya pendapat apa terhadap gerakan massa yang sangat spontan ini? Itu gerakan masyarakat yang murni ya, dan saya tidak mempunyai kekuatan untuk membendung. Dan saya minta juga kepada aparat keamanan ya untuk jangan bersikap kasar ya, melakukan kekerasan ya, tapi saya mengimbau kepada teman-teman yang di lapangan yang bergerak supaya tidak anarkis ya. Itu biarkan aja, itu hak mereka kok. Hak demokrasi mereka, hak demokrasi mereka. Jangan udah terlalu banyak hak demokrasi orang dihilangkan. Ini lagi apalagi yang saya khawatirkan ya, kalau nanti sampai ada kekerasan, ada korban ya. Waduh, itu nanti solidaritas kalau bergerak di seluruh Indonesia, ada yang dipukuli atau apa ya, dari seluruh Indonesia dan serentak. Auzubillah min dzalik. Jadi saya mengimbau kepada masyarakat agar tidak anarkis, dan saya mengimbau kepada aparat keamanan ya agar jangan perlakukan rakyat ini secara kasar, apalagi dipukuli, kemudian apalagi kalau sampai ada yang terluka atau dilukai, tolong jaga itu. Saya harapkan betul itu. Karena dampaknya akan sampai merata ke Indonesia, rakyat kecil yang nggak tahu apa-apa, mereka ikut menderita akibatnya. Terakhir Mas, ini pertanyaan pribadi saya ini. Dengan segala kenyamanan yang seorang Henry Oso alami selama ini gitu, kok mau masih berlaga dalam sesuatu melawan kekuatan yang sangat besar dengan segala resourcesnya? Kok Anda mau? Kenapa? Motivasinya apa seorang Henry Oso Predi? Untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan negara. Karena kecintaan saya terhadap negeri ini melebihi kecintaan saya terhadap diri saya sendiri. Ya, mungkin banyak juga masyarakat yang pernah mendengar bahwa 2 hari setelah saya diminta oleh Prof. Mahfud dan Mas Ganjar untuk bergabung di TPN, saya langsung keluar dari zona nyaman ya, dari komisaris, kapasitas saya sebagai komisaris di BUMN ya. Jadi salah satu wujud bagaimana kalau saya sudah mulai berjuang, bahwa ternyata hasil seperti ini itu soal lain ya. Tapi tidak membuat ada satu penyesalan, oh tidak. Enggak. Jadi hanya saya lakukan lillahi ta'ala karena kecintaan saya terhadap negeri ini. 1 sampai 10, optimisme Anda berapa untuk memenangkan peperangan? 99 kali ya. Mas Henry selamat berjuang. Okay. Ya, jadi Mas Henry harus tahu bahwa Mas Henry akan mencatatkan sejarah dalam perjalanan demokrasi di Indonesia yang menurut saya pribadi dan sebagian rakyat sudah dihancurkan oleh kekuatan oligarki. Mas Henry akan
tercatat dalam sejarah nanti. Insyaallah. Mungkin 50 tahun lagi orang akan mengingat Mas Henry bahwa ada seorang pejuang hukum yang berani mengorbankan diri untuk Itu memang menegakkan demokrasi. Saya tidak meninggalkan apa-apa. Karena soal mati itu pasti. Cuman kapan kita nggak tahu. Iya. Saya nggak meninggalkan apa-apa dalam tanda kutip kepada anak cucu saya. Dengan segala keterbatasan dari segi materi. Yap. Saya hanya akan meninggalkan satu legacy bahwa mereka bangga menjadi anak dan menjadi cucu dari Henry Yosodiningrat. Siap. Selamat berjuang. Oke, terima kasih. Masih. Sahabat Indonesia, ini perbincangan saya dengan seorang tokoh bangsa. Saya sebenarnya sudah tahu karakter beliau, seorang fighter sejati. Pada saat melihat kebenaran di depan, sekecil apapun peluangnya, beliau akan menerabas itu. Karena apa? Ada motivasi yang sangat besar, membela bangsa dan negara. Rakyat Indonesia sekarang menumpukan harapan di pundak seorang Henry Yosodiningrat. Karena ini pertaruhan untuk menegakkan demokrasi yang merupakan hasil reformasi yang berdarah-darah dan sekarang ada indikasi kuat dirusak oleh kekuatan oligarki tertentu. Dan yang akan bisa menegakkan ini adalah panglima perangnya Henry Yosodiningrat, Profesor Doktor. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa berikutnya. Sampai jumpa. Mas.